Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Semoga di momen menjelang Natal di tahun 2024 ini kita semua selalu sehat, selalu bersemangat, terlebih selalu bersemangat di dalam merenungkan firman Tuhan. Ya, pada saat ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelum itu saya ingin mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dan lawatan-Mu sepanjang aktivitas kami pada hari ini, sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu yang telah Hamba-Mu persiapkan, biar kiranya firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan kami boleh mengerti untuk setiap apa yang disampaikan pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian-Mu, sehingga setiap pendengaran, setiap firman-Mu yang kami dengar tidak menjadi sia-sia dan boleh kami mengerti serta kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini ya mungkin kita memiliki kesibukan di momen-momen menyambut Natal tahun 2024. Banyak sekali orang Kristen yang meluangkan waktunya, ya mungkin di rumahnya, merapikan rumahnya, berkemas-kemas. Itu mungkin sudah menjadi tradisi ya. Tradisi yang sebelum Natal, bahwa kita harus mempersiapkan yang terbaik nih. Mungkin ada sanak saudara, keluarga kita yang dari jauh yang akan berkunjung ke rumah kita, sehingga kita mempersiapkan rumah kita beres-beres, kita berkemas dan sebagainya. Kita pasang pohon Natal dan sebagainya, ornamen-ornamen yang berhubungan dengan Natal mungkin kita akan pasang di rumah kita, dan rumah kita akan kita hias sebaik mungkin ya, semenarik mungkin, yang menunjukkan bahwa kita sedang bersuka cita karena kita bersama-sama merayakan momen yang paling ditunggu-tunggu umat Kristen di seluruh dunia, itu perayaan Natal. Ya, saudara-saudari yang terkasih, namun pertanyaan penting bagi kita, apakah perayaan Natal itu hanya sekedar celebrate di dalam kehidupan orang Kristen, atau ada makna yang tersembunyi, ada makna tersendiri, ada pesan yang mendalam di dalamnya? Ya, pada saat ini saya ingin mengajak kita sama-sama untuk merenungkan kembali pesan Natal sesungguhnya. Apa sih yang perlu kita lihat di dalam kehidupan pada saat momen-momen seperti ini, pada saat kita merayakan Natal? Apa sih pesan-pesan pentingnya perlu kita hidupi dan perlu kita dalami dan perlu kita mengerti sebenarnya? Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk membaca satu teks yang terdapat di dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Teman-teman mungkin boleh membuka di Alkitab masing-masing dimanapun berada. Saya akan membaca bagi kita semua Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-16. Judul perikop adalah garam dunia dan terang dunia. Saya membaca ayat 14 sampai ayat ke-16. Ayat 14 berkata, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di surga." Nah, kalau tanya, apa hubungannya ayat ini dengan perayaan Natal? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk melihat kembali peristiwa kelahiran Yesus, di mana PGI sendiri mengambil tema untuk Natal nasional ya, tema nasional ya untuk Natal pada tahun 2024 ini. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, sebenarnya ayat ini kutipan dari kitab Lukas ya, pasal 2. Kita buka bersama-sama. Di dalam Lukas pasal 2 ya, ayat yang ke-15. Saudara-saudari yang terkasih boleh membacanya di rumah. Saya akan membacakan untuk kita. "Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.'" Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rasa Peggy sendiri juga mengambil tema ini bukan tanpa alasan ya, tetapi ada alasan yang kuat mengapa ayat ini dijadikan tema ya, penggalan dari ayat 15 ini dalam Lukas pasal 2
Itu dijadikan tema Natal nasional pada tahun 2024 ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak ingin mengajak kita untuk melihat ayat ini, tetapi ayat yang pertama tadi yang saya bacakan itu dalam Matius pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ya. Di sana jelas dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia, gitu loh. Ya. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat Yesus itu lahir, malaikat Tuhan itu nampak. Nah, di mana di situ itu ada gembala-gembala dan malaikat Tuhan nampak kepada gembala-gembala itu dan memberitahukan kelahiran sang Mesias itu. Ya, sehingga mereka di ayat ke-5 bisa dikatakan bahwa mengajak teman-temannya, salah satu orang gembala mengajak, mari kita pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk melihat Yesus. Ya, untuk melihat Yesus. Siapa Yesus itu? Apa kaitannya dengan tema atau dengan ayat yang kita bacakan pada malam hari ini? Saudara-saudara yang terkasih, di ayat yang ke-14 di dalam Matius tadi, Matius pasal 5 tadi dikatakan bahwa di sana dikatakan ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu adalah terang dunia, kamu yang adalah pengikut Kristus adalah terang dunia, siapa Yesus bagi kamu? Yesus dengan jelas, dengan lantang mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Sehingga di dalam Matius ini, kamu disebut apa? Tuhan Yesus lah yang menyebut kamu adalah terang dunia. Sebab Yesus itu adalah terang dunia. Dijelaskan lagi di dalam ayat yang ke-5 pasal 9 ya. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-5. Selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Itu kata Yesus. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang lahir pada saat itu, yang dikunjungi oleh para gembala itu adalah terang dunia. Terang yang lahir ke dunia untuk menyinari seluruh dunia. Sehingga tema Natal PGI, marilah kita pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Untuk melihat sang terang itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu, mengapa penting gitu loh? Mengapa penting bagi kita untuk melihat, untuk merenungkan kembali sang terang yang lahir itu? Kita diajak umat Kristen di seluruh dunia, umat Kristen khusus Indonesia, kita diajak untuk melihat kembali sang terang yang lahir ke Bethlehem. Ya. Kita diajak kembali ke Bethlehem untuk melihat sang terang itu, yaitu Yesus Kristus yang lahir ke dunia untuk menyinari semua dunia, sehingga apapun boleh dinyatakannya. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu tema yang akan saya angkat pada kesempatan ini adalah jagalah terangmu. Ya, jagalah terangmu. Itu adalah tema renungan kita pada saat ini. Jagalah terangmu. Ada 3 hal penting yang akan saya bagikan terkait dengan tema ini. Yang pertama, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita bisa memiliki terang hidup itu? Bagaimana kita bisa menjaga terang itu? Ya. Yang pertama, di dalam Yohanes tadi sudah saya sebutkan, dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih, relasi kita dengan Tuhan itu perlu kita jaga. Relasi kita dengan sumber terang itu perlu kita jaga. Bagaimana kita bisa memiliki terang kalau sumber terang itu kita tidak miliki? Bagaimana kita bisa hidup menerangi orang-orang di sekitar kita kalau kita juga tidak memiliki sumber terang itu? Oleh sebab itu, kita perlu menjaga hubungan kita dengan sumber terangnya, itu adalah Yesus Kristus, yang adalah sumber terang yang menerangi kehidupan kita yang mungkin dulunya kita gelap. Di dalam kegelapan kita penuh dengan dosa, kita melakukan banyak kesalahan. Pada saat kita mengenal Kristus, kita dibawa, kita diberkati, kita diterangi oleh sinar kebenaran itu, sehingga hidup kita pun menjadi benar, hidup kita menjadi terang. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, oleh sebab itu perlu bagi kita untuk menjaga hubungan kita dengan sumber terang, supaya apa? Terang itu tetap hidup, tetap ada di dalam kita.
Dan kita memiliki terang itu. Ya. Kita harus mengikut Yesus. Itu yang pertama. Ikut Yesus, ikut Yesus. Mengikut Yesus bukan perkara yang mudah, saudara. Mudah untuk disebutkan, tetapi ketika kita benar-benar mengikut Yesus, kita harus meninggalkan segala keinginan kita, meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan duniawi. Kita tinggalkan semuanya itu dan ikut Yesus. Bukan hal yang mudah. Yesus berkata juga, kalau kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri kamu, memikul salib. Bukan hal yang mudah. Menyangkal diri, memikul salib itu bukan hal yang mudah. Menyangkal diri, semua keinginan kita tinggalkan. Yang mau kita lakukan adalah keinginan Kristus. Itu menyangkal diri, memikul salib, kita mau berkorban. Ya, kita tidak mementingkan diri kita, tapi kita mementingkan kepentingan Kristus. Ya, kita utamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan hal yang mudah, tetapi bisa nggak? Bisa, asal kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Oleh sebab itu yang pertama, ikut Yesus. Bagaimana supaya kita bisa menjaga terang kita? Ikut Yesus. Ya, kita harus memiliki sumber terang itu dulu, sehingga kita juga memiliki terang dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, ya, yang harus kita lakukan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Di dalam Efesus pasal 5, kita baca bersama-sama sekali lagi. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Di sana dikatakan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Tadinya kamu memiliki terang hidup dalam kehidupanmu. Ketika kamu melakukan dan mengikuti segala perintah Kristus, kamu akan memperoleh apa? Kekudusan dan kebenaran. Karena syarat untuk Kristus juga adalah hidup kudus, hidup benar, tidak melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak menyakiti hati Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa hidup kudus, hidup benar? Yaitu miliki terang itu. Miliki terang Kristus. Bagaimana kita bisa memiliki terang Kristus? Ikuti perintah Yesus. Nah, teman-teman semua, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukan perkara hal yang mudah. Dua hal ini bukan perkara hal yang mudah. Ikuti Yesus supaya kamu memiliki terang. Dan ketika kamu memiliki terang, hidupmu akan menjadi kudus dan hidup benar. Mau? Kita semua tentu mau hidup benar. Tapi untuk memilikinya, untuk melakukannya itu bukan perkara yang mudah. Ya, banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan jatuh. Ya. Karena apa? Karena godaan dan cobaan di dalam dunia ini itu berat. Ya. Ingat, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Tuhan menguji. Ya. Tuhan menguji. Oleh sebab itu, ujian yang diberikan Tuhan itu melihat kapasitas kemampuan kita. Ujian yang Tuhan berikan tidak pernah melebihi kemampuan kita. Tetapi cobaan, ya, ini cobaan ini bukan datang dari Tuhan. Siapa yang mencobai? Kadang kita juga mencobai diri kita. Iblis mencobai diri kita. Dan cobaan yang datang itu, dia tidak memandang kemampuan kamu. Intinya dia memberikan cobaan-cobaan yang berat sampai kamu jatuh. Itulah cobaan. Nah, pertanyaannya, mau diuji apa mau dicobai? Ya kan? Kalau mau diuji, ikuti Tuhan. Miliki Tuhan. Ya. Supaya kita bisa memiliki hidup kudus dan hidup benar, itu harus melalui ujian yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita mau bobrok, mau jauh daripada Tuhan, terima cobaan. Kadang manusia ingin mencoba hal-hal yang baru, ya. Sesuatu hal yang mungkin asing. Wah, ini saya ingin coba ini. Saya ingin coba ini. Tanpa disadari itu membawa kita jauh daripada Tuhan. Hidup kita tidak lagi kudus, tidak lagi benar, tapi jauh daripada Tuhan. Berbahaya. Oke, hal yang ketiga. Tadinya kita ingin memiliki terang. Supaya kita memiliki terang, kita harus apa? Mengikut Yesus. Ya. Dengan mengikut Yesus, mentaati segala perintah-perintahnya, kita akan beroleh apa? Hidup yang kudus, hidup yang benar. Dengan mengikuti Yesus, menaati perintahnya, kita akan memiliki hidup yang kudus dan hidup yang benar.
Oleh sebab itu, kalau kita mau hidup kudus, hidup benar, kita harus mau mengikuti ujian yang Tuhan berikan. Ya, jangan apa-apa ngeluh, apa-apa ini. Ikuti. Nah, ketika kita sudah memiliki itu terjadi, kita sudah memiliki terang itu tadi, kita sudah hidup benar, hidup dalam Kristus, tidak cukup sampai di situ. Hal yang paling sulit lagi, yang ketiga ini adalah hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Tidak banyak orang Kristen bisa melakukannya, tetapi orang Kristen yang benar-benar memahami bahwa hidupnya itu adalah untuk Tuhan, untuk Kristus, tentu dia akan melakukannya, yaitu membagikan terang itu kepada orang lain. Bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Banyak mungkin kita ingin membagikan pengalaman hidup kita kepada orang lain, pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, tetapi ada rasa takut di dalam diri kita, ya, ada rasa takut. Mungkin kita takut ditolak lah, takut dibenci dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata bahwa cahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Dalam Filipi ayat 2 pasal 2 ayat 5 itu dikatakan bahwa cahaya di antara mereka atau terang di antara orang-orang yang belum mengenal Kristus itu seperti bintang-bintang gitu loh. Indah. Kalau kita sampaikan, kalau kita tunjukkan itu indah. Ya. Oleh sebab itu kita perlu membagikan terang kepada orang-orang. Bagaimana orang di luar Kristus bisa mengenal Kristus? Kalau kita sendiri nih, orang-orang yang mengaku Kristen, ya, mengaku Kristen, saya ini misalnya ya, ketika saya berada di lingkungan para pemabuk gitu, saya ikutan mabuk. Wah, ini saya Kristen nih, saya ikutan mabuk. Kristen yang mereka kenal itu seperti yang saya lakukan. Kristen pemabuk misalnya, Kristen perokok. Kenapa? Ya karena saya tunjukkan hal demikian kepada mereka. Padahal saya orang Kristen. Tetapi ketika saya adalah orang Kristen, saya berada di tengah-tengah lingkungan yang bisa dikatakan tidak benar, lingkungan perokok, pemabuk dan sebagainya. Ketika saya berada di lingkungan mereka, saya katakan tidak, saya tidak merokok, saya tidak mabuk, saya tidak minum. Wah, mereka kan mengenal, oh ini Kristen tidak minum, tidak merokok dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, kelakuan kita, tingkah laku kita ya sebagai orang Kristen itu akan dilihat. Kita membagikannya bukan hanya dengan bercerita, tetapi dengan sikap hidup kita. Itu yang paling penting. Kita membagikan terang itu kepada orang lain lewat sikap hidup kita. Ya, sebab apa? Sebab kita ini adalah apa? Alkitab yang terbuka, yang dibaca dan dilihat oleh banyak orang yang belum mengenal Kristus ataupun yang sudah mengenal Kristus. Kita adalah Alkitab yang dibaca, firman Tuhan yang dibaca dan dilihat secara langsung. Ya, dilihat secara langsung, disaksikan, Alkitab yang berjalan. Ya. Oleh sebab itu, kita yang adalah orang Kristen, tunjukkan gitu loh. Tunjukkan Kristus itu ada, terang itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga semakin banyak orang mengenal melalui kesaksian hidup kita, melalui perilaku kita, tingkah laku kita, pergaulan kita, orang mengenal Kristus. Sebab mereka tahu kita adalah Kristen, oh Kristennya seperti ini. Dan nama Tuhan juga dipermuliakan lewat sikap hidup kita. So, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jagalah terangmu. Terang itu penting. Sebab dengan memiliki terang, kamu bisa menyaksikan Kristus kepada banyak orang. Jaga terang itu. Sebab Tuhan telah memberikan terangnya kepada kita. Tuhan adalah sumber terang dan menerangi kehidupan kita. Kita telah diajak dan telah diikat dan dijadikan anak-anak terang. Maka tugas kita membagikan terang itu lewat sikap hidup kita. Ya, membagikan terang bukan hanya melalui kita berbicara kepada orang, mungkin itu berat, tetapi melalui sikap hidup kita yang disaksikan oleh mata secara langsung, itu hal yang paling penting, saudara-saudara. Yuk, mari tunjukkan terang Kristus di momen Natal 2024 ini. Ketika banyak orang mabuk, pesta pora dan sebagainya, tunjukkan kita ini orang Kristen. No mabuk-mabuk ya. Ya, no mabuk-mabuk. Ya, tunjukkan bahwa Tuhan itu, kita ini adalah orang Kristen, terang, ya, yang harus menerangi orang-orang seperti ini. Saya tidak menghakimi orang-orang yang mabuk, orang-orang yang minum, tidak. Tetapi saya adalah pengikut Kristus, saya adalah orang Kristen, pengikut Kristus, kenal Kristus. Layaknya saya hidup
menurut apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan kepada saya. Jagalah hidup saya. Hidup saya ini adalah bait suci, bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Ya, jaga. Jadi mari hidupi terang kita. Jangan biarkan terang itu lari daripada kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu yang kesempatan Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu, dan biarlah Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak-Mu, anak-anak terang yang menerangi setiap lingkup kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, terang itu boleh kami pancarkan dan boleh banyak orang mengenal Engkau lewat pribadi kami, lewat perilaku kami, lewat perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.